Hari ini di episode ke 166. 166. Film Harta Tata Raisa udah turun beberapa hari minggu yang lalu ya. Setelah bertahan 11 hari di Not bad bioskop. loh kamu dua untuk film dokumenter. Gue sih happy loh, gue happy dengan perolehan itu. Apa bikin lu happy dengan jumlah penonton itu? Ya karena buat gue, at least gue bikin project yang proper, gue kerjakan dengan sepenuh hati, dengan serius gitu. Mas Ulung ini kan sebagai salah satu co-producer eksekutif di Harta Tata Raisa. Gue nyesel, gue enggak. Lu sama sekali enggak. Lu pun enggak menyesal? Enggak. Gue bangga, gue sangat bangga gue terlibat di project ini gitu loh. Karena gue punya keyakinan ini akan menjadi salah satu project film dokumenter yang terbaik kok. Gitu loh. Gimana pertama kali rasa nonton Mas? Gue sih gue merasakan nonton film dokumenter yang buat gue tuh benar-benar digarap itu. Kalau kita bicara itu 360-nya tuh keren banget. Ceritanya dipikirin gitu loh. Editingnya juga, editingnya juara sih. Editingnya itu luar biasa sih. Kamu gue kalau ada festival film harusnya ya, kamu gue ya, harusnya sih itu dikonsider kamu gue. Ya kan. Kemudian juga dalam menampilkan sosok Raisa, kemudian menampilkan sosok Boim itu juga itu sih luar biasa sih kamu gue. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode ke 166. Setelah sekian episode berdua terus tanpa ada tidak ada bintang tamu. Iya loh. Sekarang kita baru berdua. Akhirnya ada waktu berdua. Minggu lalu kita sempat tapping 4 kali semua bintang tamu. Luar biasa. Film Harta Tata Raisa udah turun beberapa minggu yang lalu. Setelah bertahan 11 hari di Not bioskop. bad loh kamu dua untuk film dokumenter. Dengan jumlah penonton 10.700-an. Iya. Ya buat gue sih happy loh. Gue happy dengan perolehan itu. Apa bikin lu happy dengan jumlah penonton itu? Iya karena buat gue, at least gue bikin project yang proper. Gue kerjakan dengan sepenuh hati, dengan serius gitu. Jadi nggak ada tuh kalimat kayak ini kan cuman dokumenter. Bikinnya biasa aja enggak gitu. Kita event ini dokumenter kita kerjakan dengan tim yang serius, tim yang sama dengan film. Promo juga kita kerjakan dengan tim yang sama film. Lalu gala premier juga kita tetap ada dilakukan dengan proper juga. Dan gitu. kemudian review dari orang-orang yang menonton juga semuanya bagus. Alhamdulillah gitu. Jadi kan? Buat gue number sih ya udah. Ini namanya juga kalau nggak nyoba kita nggak pernah tahu kan rimbanya kayak gimana sih kalau bikin dokumenter. Jadi gue apapun yang terjadi makanya gue sih cukup happy. Kalau gue sih gini sih dari apa ya, kalau dari sudut pandang gue ya Dip ya, gue sih cukup gue respect sama lu sama Ernest bahwa lu berani mengambil. Maksudnya lu berani mengambil genre film dokumenter yang selama ini selalu dihindarin oleh para produser film. Karena apa? Karena mereka udah tahu ini bukan film yang bisa mendatangkan cuan. Udah pasti tidak. Genre dokumenter itu adalah bukan film yang bisa mendatangkan cuan. Gitu loh maksud gue. Tapi Imaginary, lu dan Ernest tuh mengambil risiko itu, ya kan? Dan kalau gue sebagai produser udah pasti kalian udah berhitung, nggak mungkin nggak berhitung untuk mengambil dan untuk mengedarkan pasti kalian sudah berhitung pros and con-nya. Ini teman-teman juga perlu tahu bahwa itu sebenarnya gue yakin ini semua keputusan diambil sama Imaginary itu adalah semua sudah pasti dihitung dengan sangat amat cermat. Ini nggak cuma impulsif. Ini sama sekali bukan hal yang impulsif gitu. Jadi dengan demikian makanya berapapun juga penonton lu dapet itu lu happy. Karena apa? Karena lu men-treat film itu dengan sangat amat baik kok berdua. Gitu ketika kita tahu bahwa memutuskan film ini ke bioskop bukan berarti jadi guys budgetnya dikecil-kecilin aja karena peluang kita nggak bisa. Justru kalau gua nggak sekarang mencoba dengan pola promo yang sama. Ya kalian lihatlah maksudnya teman-teman bisa lihat kita media visit muncul di YouTube apapun TV semua YouTube dan beberapa media digital lah itu cukup banyak dan memang kita nggak beda-bedakan sama film biasa karena kalau nggak sekarang gue coba kapan lagi daripada gue tanggung-tanggung nanti malah lu nyesel di belakang. Betul. Dan gue juga ngerasa warmnya itu di berapa hari pertama peredaran itu berasa kayak gitu. Gue ngerasa justru mungkin begitu warmnya itu udah mulai dapat filmnya turun.
Benar nggak sih? Iya, mungkin gini kali ya. Orang nih kita sekalian ngobrol dan ngasih penjelasan ke teman. Ini dari sisi kita berdua aja lah. Kita kan cukup rajin nonton film, tahu ngelihat jumlah penonton PH lain. Orang tuh suka nanya dan marah bahkan ke Imaginary di komen Instagram, di komen YouTube kalau kenapa sih film Harta Tahta Raisa cuma tayang di sini? Lagi-lagi keputusan kan bukan di kami sebagai PH. Di kami tidak menyalahkan dan melempar ke bioskop, tapi memang to be fair pasti bioskop kan melihat film yang sedang tayang apa, film yang sedang laris apa, film minggu sebelumnya apa, itu mereka melihat biasanya film ini ada sebutannya OR, occupancy rate. Occupancy rate adalah kapasitas kursi terjual berbanding dengan kapasitas yang ada. Misalnya ada bioskop kapasitasnya 200, keisi 100, berarti OR 50%. Di total se-Indonesia ketemunya berapa? Nah, biasanya OR itu berpengaruh dengan layar kita bertahan atau enggak. Betul. Makanya kalau film kayak gini, film dokumenter atau film apapun lah yang bentuknya niche market gitu, teman-teman pengen nonton, saran gue jangan pernah ditunda. Jadi disegerakan, jangan ditunda. Karena ketika lu nunda, filmnya nggak ada dan lu marah-marah, itu semua jadi percuma. Kecuali lu mau punya duit dan booking satu studio. Itu bisa. Jadi kalau teman-teman masih mau nonton film Harta Tahta Raisa sekarang di layar satu bioskop rame-rame, tetap bisa. Tinggal bilang ke bioskop. Tapi memang secara umum kita sudah tidak ada di bioskop. Udah ada lagi di bioskop. Jadi, betul. Intinya kalau ketemu ada film dokumenter, film niche market, atau film-film yang ya intinya kita sebutnya art house itu. Art house kadang jangan ditunda nontonnya, entar aja deh nunggu viral, entar aja nunggu ini. Biasanya nggak ada. Jadi terus kalau kalian suka, teman-teman suka nanya, kok film Raisa kemarin di Jogja cuma 2 hari, keputusannya kan bukan di kita sebagai PH. Ya memang pasti bioskop melihat ada film lain yang lebih laris, makanya kita digantikan dengan film dan lain. Dan itu sangat fair sih kalau itu fair ya. Buat kita harus terima. Kalau memang filmnya nggak banyak ya udah mau gimana kan nggak bisa kita paksain juga. Dan memang dari awal juga kan film Harta Tahta dan Raisa juga kan nggak dapat layar yang banyak. Betul, juga. Secara jumlah layar kita juga nggak terlalu banyak. Memang standar ibaratnya kurang lebih standar dokumenter ya segini. Segitu. Makanya dengan yang segini ini kita syukuri dan sebisa mungkin diisi memang sejak awal. Betul. Jadi kita bahkan nggak membuat pembelaan layar kita dikit makanya dikit, enggak juga. Ya udah kita nggak ada pembelaan. Justru kok ngerasa ini satu hal yang apa ya, mungkin ini bisa dijadikan sebagai satu pembelajaran juga. Mau coba teman-teman sekalian bahwa Imaginary itu berusaha nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada, memang seperti itu. Gue nge-share jumlah penonton, bahkan gue share angkanya segini, nggak perlu. Gue sejak awal gue bilang berapa pun hasilnya akan gue post. Gue nggak malu kok ngasih tahu jumlah penonton berapa. Nggak, dan harus dirayakan malah menurut gue. Ini kita rayakan, terima kasih sama 10.000 orang ini yang udah nonton. Nah teman-teman sekalian, jadi sekali lagi gue tegaskan lagi bahwa memang film Harta Tahta Raisa itu diedarkan dan diproduksi oleh Imaginary itu sekali lagi bukan karena impulsif, tapi memang sudah dipikir secara matang, ya kan? Itu adalah bagian dari part of ini juga, bagian dari strategi dari Imaginary juga. Betul. Bahwa Imaginary itu selalu memang memproduksi film-film yang memang memberikan kualitas film yang baik kepada penonton Indonesia. At least gue mencoba juga jumlah penontonnya. At least memberikan hasil dengan kualitas yang nggak malu-maluin. Ini loh, gue coba bikin proper gitu, filmnya kayak gini. Dan kita lihat dari review itu semuanya kan semua ngomongnya seperti itu kan. Makanya gue ngomong juga sama Boim, sama Yaya, sama Juni Record gitu, bahwa dari awal kita dokumenter, kalian harus pasang mental yang cukup tinggi, nggak boleh. Iya, maksudnya berbesar hati lah dari awal gitu, karena kalau enggak nanti kecewa. Betul. Seperti di film Ernest di Cek Toko Sebelah, kalau lu berharap banyak nanti kecewa banyak. Jadi kita berharap jangan terlalu tinggi. Iya, betul. Itu. Jadi nggak ada kekecewaan sama sekali setelah agak lain. Terus nggak apa-apa buat gue ini. Emang buat belajar kok. Jadi kita tahu apakah, bahkan orang ada beberapa yang nanya ke gue, apakah lu kapok bikin dokumenter? Sama sekali enggak. Soalnya bahkan sampai detik ini udah nanya, ayo dong bikin dokumenter lagi. Masih ada yang nanya kayak gitu kan? Dia malah pengen banget dapat lagi. Dan gue akhirnya kalau dia semangat, gue juga harus semangat. Betul. Dong. Nanti gue mau nanya sekali lagi ya. Maksudnya nanti kurang lebih kan udah selesai nih ya. Ada kayak semacam closing ini gak sih? Jadi misalkan lu bikin lagi booking satu bioskop untuk nonton film Harta Tahta Raisa, sekaligus kayak say thank you lah gitu loh kepada. Belum tahu, tapi masih ada kemungkinan masih ada sih seperti gitu. Itu ya. Iya.
Ya, dan selanjutnya akan tayang di mana, tungguin aja, semoga bisa tayang. Yang pasti akan tayang di salah satu itu kan. Iya, didoakan. Semoga bisa nanti akan tayang di salah satu platform nanti teman-teman biar tunggu teman-teman aja. bisa nonton, doakan aja ya. Iya, teman-teman tunggu aja. Tapi lu tipe yang ini gak sih Mas kalau ngomongin film ya, tipe yang selalu nonton di hari pertama penayangan nggak? Atau sebisa mungkin mengusahakan nonton di hari pertama nggak? Kalau gini, kalau gue sih film yang benar-benar gue suka dan yang gue tunggu, gue tunggu, gue usahakan. Oh. Nah cuma kadang-kadang kan gini, kita kan sesuai sama kerjaan kita juga ya kan, misalkan niatnya kita pengen hari pertama, tapi kita tahu ada meeting atau ada event yang gue harus datang ya kan, gue harus hari kedua, tapi gue nggak mau lebih dari hari kedua atau hari ketiga. Gue kejar itu. At least di first week ya. Yes, gue selalu kejar first week. Gue nggak mau menunda itu. Semua film yang gue pengen nonton gue selalu gue kejar. Kayak gitu. Biasanya sih Mas, tuh film-film tuh kan dari hari pertama. Iya. Sebutannya di opening day atau OD. Nah itu udah ngasih gelagat film itu jalan atau enggak. Atau di first week opening day jalan atau enggak. Sejauh ini nih kalau di Indonesia ada sekitar 12 atau 13 film yang sampai first week bisa melampaui 1 juta. First week tuh biasanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, salah satunya ada Agak Lain tuh kemarin sampai gue cek berada di peringkat ke-11. Peringkat satunya Dilan 2,6 juta. Udah gila sih kayaknya untuk memecahkan rekor itu agak berat ya. Agak berat, lu harus butuh film yang pakai perintah ya dari negara ini, harus nonton gitu kayaknya. Gue nggak tahu sih, tapi mungkin aja mungkin aja ya. Why not dengan jumlah penonton penikmat bioskop yang makin nambah dan bioskop layar jumlah ditambah, layar juga akan makin tambah, sangat mungkin. Harusnya sih sangat mungkin sih. Lu biasanya kalau nonton di hari pertama suka nonton yang kan nggak semua film di hari pertama rame kan? Kadang ada aja yang nunggu masih sepi. Suka nonton pas sepi gitu Mas? Suka. Gue pernah nonton film gue cuma sendiri kok. Cuma sendiri? Pernah, gue sendiri. Bukan horor kan? Horor gue pernah juga. Sendiri. Gue ingat gue nonton di Sinopolis Kalibata City. Bener-bener nggak ada lagi sendiri. Iya. Jadi gue tuh ketemu kebetulan salah satu talent manager gue tinggal di sana. Begitu gue selesai meeting apa dia segala macam, gue nanggung kan. Udah sampai gue gue nonton sendiri, gue deep. Cuma gue duduknya paling belakang, paling ujung. Jadi gue gampang kan kayak gitu loh. Sebenarnya gue tuh pengen banget bioskop punya. Gue tuh kan sebenarnya waktu terlowong tuh sebenarnya sampai jam 12. Biasanya setelah after lunch tuh meeting baru banyak terjadi kan. Biasanya habis antar anak sekolah tuh masih kosong. Seandainya ada bioskop yang buka jam 8-9 pagi tuh gue happy banget tuh. Nah, gue gak susah tuh nonton jam segitu kalau gue ya. Gue lebih nyawa mudah. Gue masih belum siap buat nonton. Gue udah terlanjur on kan. Gue pasti mandi pagi ngantar anak sekolah. Itu biasanya di coffee shop kan. Buka deh bioskop 2 jam, gue nonton bisa tuh ke jaringan bioskop tuh. Siapa? Karena menurut gue nggak tahu ini di gue aja. Mungkin nggak harus buka semua layar kan. Gue tuh kalau nunggu di daerah Kemang, isinya jam segitu adalah orang tua atau ibu-ibu rumah tangga yang nungguin anak sekolah. Berarti dengan kata lain itu ada market tuh. Harusnya. Sebenarnya ada market. Kalau mau dicoba ya teman-teman bioskop ya. Kalau mau dicoba loh, siapa tahu kan. Walau memang kalau yang di mall susahnya, mallnya juga belum buka, baru buka jam 10. Betul. Mungkin itu susah sebenarnya di Indonesia. Mall bioskop yang berdiri sendiri tanpa di mall tuh setahu gue cuman ada Planet Hollywood 3 berarti. Planet Hollywood apa namanya Mas, Metropol. Iya. Satu lagi apa? Jogja Empire. Oh Empire. Iya kan? Itu mandiri ya. Mandiri. Sisanya tuh nempel sama mall. Sebenarnya di Pematang Siantar sendiri sih. Itu, tapi tadinya hotel mall dia kan. Ada hotel. Sebenarnya secara gedung tuh sendiri sih. Betul. Karena gue inget Pematang Siantar adalah salah satu yang membuka pagi waktu ngeri-ngeri sedap jam 8 pagi. Udah gila sih jam 8 orang nonton film. Tapi lu sering gak Mas nonton film yang baru nonton karena word of mouth-nya jalan? Gue gak terlalu. Gue nonton film karena gue pengen nonton. Karena gini, kan gue udah tahu nih kira-kira film yang akan tayang itu di bulan ini atau minggu ini filmnya apa aja. Nah biasanya kan sebelumnya kan udah ada woro-woronya kan. Memang gue udah siapin waktu gue kayak gitu loh. Nah tapi kan lu gimana? Sebenarnya sama. Tapi ada beberapa film yang mau nggak mau misalnya gue nonton buat belajar. Misalnya ada film yang kadang-kadang ada kan yang cuma ditayangin di CGV atau di Cinepolis. Tapi di tempat lain nggak ada. Itu gua kejar itu kalau kayak gitu. Katanya reviewnya bagus. Tapi penontonnya nggak banyak ya gue tonton. Itu gua kejar. Udah gitu. Itu gua kejar. Gue malah nggak biasa nonton ketika film itu lagi rame. Gue malah dari sisi produser kan sedangkan film ditonton rame. Tapi gue kalau nonton rame-rame banget,
Entah kenapa gue udah gak nyaman kecuali premier. Gue ambil contoh ya kayak film yang Lanmah itu How to Make a Million Before Grandma Dies. Itu justru gue nonton sebelum viral. Oh, gue nonton setelah gitu. Viralnya selesai. Nah, itu kan. Karena ketika viral, gue stop dulu nonton. Aduh, gue nonton malah sebelum itu seminggu sebelum dia happening. Oke. Itu gue udah nonton, ya gitu. Iya, karena gue nggak tahu ya kalau rame itu. Iya, gue nggak tahu. Kadang-kadang ada. Iya. Walaupun sebenarnya dari sisi produser mah harusnya seneng ya rame. Tapi kalau dari sisi penonton kadang-kadang. Betul sih. Tapi jangan berdua doang juga sih. Iya. Atau sendiri. Pernah tuh gue. Ya setengah tapi pencar-pencar lah. Gue 2 kali gue pernah nonton film gue sendiri kok. Gue nonton film itu ternyata bioskop itu sendiri. Terus yang satu bener-bener gue literally gue sendiri. Yang satu lagi gue sendiri. Kemudian 20 menit filmnya tuh main baru ada 1 orang lagi. Jadi itu berdua nonton tuh film. Gue kayaknya kalau inget gitu di setahun terakhir kali ya yang gue inget film tersepi adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Di hari terakhir penayangan gue nonton di Senayan City sekitar nggak belasan lah 15-16 orang. Itu masih enak itu. Tapi kan mencar-mencar. Tuh gue foto di poster besoknya nggak ada. Ya udah. At least gue bisa nonton di hari terakhir. Kemarin juga Boim katanya nonton di hari terakhir penayangan Harta Tata Raisa terakhir sendiri dia nonton. Sendiri. Jadi Mas Ulung ini kan sebagai salah satu co-producer eksekutif di Harta Tata Raisa. Gue nyesel, gue enggak. Lu sama sekali enggak. Lu pun enggak menyesal. Enggak. Karena gini, maksudnya gue kan kita berhitung ya. Iya. Kamu misalkan kayak gue ngajukan bilang Dip, gue pengen itu. Gue pasti udah mikirin pros and con-nya Dip. Maksudnya gue enggak pernah dalam melakukan segala hal apapun gue selalu berpikir 2 sisi. Enggak pernah berpikir 1 sisi aja. Kalau kayak gitu mendingan enggak usah kan kayak gitu kan. Jadi jangan nanggung, jangan. Pokoknya gue mau invest dulu harus untung ya. Seperti itu. Jadi gue udah berhitung gitu. Itu sesuai dengan kemampuan gue, sesuai dengan porsi gue. Jadi gue sama sekali gue nggak ada rasa. Gue juga pernah ngomong malu juga kan. Gue bangga, gue sangat bangga gue terlibat di proyek ini gitu loh. Karena apa ya? Karena itu satu proyek yang kalau gue yakin nantinya mungkin nanti setengah tahun lagi, 1 tahun lagi itu orang pasti akan selalu mengingat proyek dokumenter ini. Dan gue punya keyakinan ini akan menjadi salah satu proyek film dokumenter yang terbaik kok. Amin. Lu pertama kali nonton tuh ya di premier itu kan ya Mas? Itu. Thank you Mas ya. Gitu loh. Gimana pertama kali rasa nonton Mas? Gue sih gue merasakan nonton film dokumenter yang buat gue tuh benar-benar digarap itu kalau kita bicara itu 360-nya tuh keren banget. Di semua aspek itu aspek itu dipikirin, digarap dengan sangat amat baik. Kamu gue ya kayak gitu. Ceritanya dipikirin gitu loh. Editingnya juga, editingnya juara sih. Editingnya itu luar biasa sih. Kamu gue kalau ada festival film harusnya ya, kamu gue ya, harusnya sih itu dikonsider kamu gue. Ya kan. Kemudian juga dalam menampilkan sosok Raisa, kemudian menampilkan sosok Boim itu juga itu sih luar biasa sih kamu gue. Dan yang menarik itu adalah sosok Boim itu kalian munculin sih. Iya itu ide dasar Soleh yang dari awal nggak mau diganggu gugat itu. Gue senangnya itu selalu banyak orang nggak nyangka kan. Gue senangnya selalu ketemu sutradara yang kekeh kan. Nah kekehnya Soleh adalah gue mau memunculkan sosok Boim. Itu yang nggak boleh diganti sama dia. Yang lain terserah tapi Boim harus. Dan orang bisa melihat sosok Boim itu, jadi orang jadi mengerti, memahami kayak gitu loh. Gitu loh. Dan palingnya orang tahu bahwa untuk jadi seorang penyanyi ada butuh support system yang sebanyak itu. Dan orang juga tahu ternyata Boim bisa acting. Iya kan? Ya buat gue sih Harta Tata Raisa adalah perjalanan yang luar biasa menyenangkan. Semoga bisa. Gue sangat amat ini kok. Bisa bertemu lagi lama dokumenter lagi. Semoga lu nggak kapok dan mau support lagi ya. Siapa tahu lu nanti kita bisa support lagi. Semoga gue juga dikasih kesempatan lagi di itu aja. Amin. Thank you banget Mas Ulung sudah mau support. Semoga bisa bertemu di proyek lain lagi. Harus. Ya gitu teman-teman, semoga teman-teman yang udah nonton Harta Tata Raisa juga bisa mendapatkan inspirasi dan banyak hal positif. Iya, betul. Dan juga buat teman-teman yang belum nonton, tungguin semoga bisa segera tayang juga. Ya, amin, bisa segera tayang juga di OTT terdekat. OTT kamu yang kamu kenal, amin, doakan saja. Semoga nggak lama lagi. Terima kasih buat yang udah nonton episode ke 166. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 167. Thank you.